Selamat datang di Bedah Akun. Kali ini pasien kita adalah orang yang bikin konten untuk usaha hidroponiknya. Yes. Nah, ini bisa ada aplikasi nih Riz, untuk orang-orang yang pecinta tanaman-tanaman hias. Hidroponik hias apa buat fungsi sih? Buat fungsi sih, ini kayaknya buat dimakan. Saya pernah nanam tanaman cuman toge doang di atas kapas. Oh iya. Lebihnya gue gak pernah nanam Waktu lagi. TK kan? Waktu TK. Bener. Ya. Nah, namanya adalah Abilah Hydrofarm. Hydrofarm. Oke, kita lihat dulu dari ininya. Username-nya. Username Abilah Hydrofarm. Kalau gue bakal ganti tau nggak? Apa? Abil Hydroponik. Abil Hydroponik. Oke. Kalau nggak Abil Kembang. Abil Kembang. Yo, Oke. Abil Kembang. Iya. Karena kalau lu nggak semua orang aware sama hidroponik, ya kan? Tapi orang kalau misalnya lebih enak didengar Abil Kembang. Abil Kembang aja. Tapi kembang kan bunga ya? Kan tanaman, masih Buat tanaman. tanaman. Ya kan? Oke. Lu belajar hidroponik dari mana, Bos? Abil Kembang. Abil Kembang. Gimana, cakep nggak? Abil Kembang. Oke. Profile picture gimana, Riz? Profile picture ini gua masih bingung sih, tapi udah cukup simple, udah bagus lah dari tone warnanya sih kalau gua. Profile Tapi picture ya. iya, kalau dari bentuk nggak tahu nih, gua kurang oke sama visual mungkin ya. Kalau menurut lu gimana? Gue lebih prefer karena dia pakai namanya Abil Kembang. Mukanya dia, Bos. Oh, mukanya dia. Mukanya dia. Nah, Oke. nanti lu bikin akun lagi di Instagram si Abilah Hydrofarm. Oh. Jadi kayak etalasenya gitu loh, Bos. Jadi ini produk jualannya, terus dia. Ini personal brandingnya, Bos. Oh, ini personal brandingnya. Dia bikin lagi Akun jualannya. untuk jualannya. Nggak usah terlalu banyak diurus, tapi lu showcase aja lu punya barang-barang apa. Bener. Ya nggak? Nah, berarti ini kita lebih suggest dia lebih aktifnya tuh harusnya di personal branding akunnya aja. Betul. Oke. Karena orang yang edukasi. Ini langsung kita agak loncat ke monetisasi ya. Kalau lu punya hydrofarm, apalagi udah kayak gini nih, ya kan? Lu butuh orang yang dipercaya untuk ngasih ilmu tentang gimana cara menanam hidroponik yang baik. Kenapa? Karena emak gua dulu pernah ala-ala di kamar gua atas yang sekarang jadi tempat syuting gua yang ada papan tulis kapur. Masang tanaman hidroponik, ngambilnya airnya tuh dari keran gua. Akhirnya ubin gua jadi beriler. Oh. Dan semuanya mati. Nah, makanya butuh sosok yang memang punya ilmu di hidroponik untuk membantu mereka hidroponiknya lancar. Oke. Gitu. Jadi mungkin bisa fotonya Abil ini. Mas Abilnya ini Mas Ya, Abil Mas nih Abilnya. namanya nih. Menurut gua lebih cakep dia begini ya. Gak pakai topi ya. Gak pakai topi. Terus lu pakai jas warna putih, seakan-akan lu tuh adalah scientist di laboratorium hidroponik lo. Aja. Ya kan? Iya. Hidroponik lo. Itu udah cakep banget ini. Oke. Terus bio gimana, Riz? Bantu kamu belajar hidroponik samping rumah. Bantu kamu Petani kota. Petani kota nih bagus nih. Petani kota jadi julukan. Nah, pertanyaan gua, ini gua nggak ngerti apa-apa tentang hidroponik nih ya guys ya. Lu nggak ngerti? Ada yang ngerti nggak sini? Hidroponik. Oh, Hidroponik tuh, ini gue sambil nanya ini ya, partner gue ya. Hidroponik tuh dia sebenarnya buat jualan, buat estetika atau lebih ke mana sih dia sebenarnya? Jualan konsumsi pribadi. Jualan dan konsumsi pribadi. Biar bebas dari pestisida. Iya, jadi kualitasnya tuh lebih bagus. Karena basisnya air. Oh. Berarti konsumsi kan, bukan estetika kan? Bukan estetika. Oke. Konsumsi dan dijual. Berarti ada 3 mungkin ya, konsumsi, dijual, hobi. Iya. Jadi dia senang aja ngelihat tanamannya tumbuh di greenhouse-nya dia kayak gitu ya contohnya. Oke, I see. Oh, dan ini permaculture, jadi kayak makan apa yang ditanam sendiri. Oh, kayak Steve Jobs. Iya. Steve Jobs. Orang-orang luar kan diambil dari orang-orang luar kan berarti ini. Kalau gue jadi dia, gue bakalan spesifikinnya tentang bantu kamu usaha hidroponik samping rumah.
Ya, atau bantu usaha hidroponik 10 juta per bulan. Ya, petani kota udah keren ini. Ya, petani kota. Bantu kamu jadi petani kota yang menghasilkan 10 juta per bulan. Nah, petani kota sama dengan hidroponik El Garden. El Garden. Gak ngerti gue sumpah kalau hidroponik tanaman. Gue cuma tahu makan doang. Ya. Oke. Oke. Sekarang kontennya bosku. Konten. Silakan kita lihat Mau dilihat kontennya dulu apa permasalahannya dia dulu nih, Bang? kan kita sekujur tubuh akun ini kita bedah. Kan? Oh ya udah berarti nggak usah lihat Nggak masalahnya usah. ya. Intip dikit gue dah. Konten. Oke. Oh ya dia lebih, ini gue intip dikit. Jadi lebih ke minta validasi. Udah bener belum kontennya? Oke. Terus nanti monetisasinya kemana? Oke. Oke, kita lihat dulu. Oke. Lu bahas kontennya, gue bahas monetisasinya nanti. Yuk. Bentar lu. Lanjut. Ini hooknya enggak. kurang banget Iya. sih. Kalau gua jadi dia, gue bukan di motor, tapi kan mau ngomongin suara ketika di luar ya. Terus dia mau bandingin sama di kebun. Gue tuh damai. Harusnya kasih visual hooknya anak tawuran lah. Weh maju lo gitu katak bizer kan. Maju lo sini pakai kelewang. Fus. Pas dia sampai rumah ting ting. Karena harusnya di rumah tuh ngaji dong. Ngaji. Ya kan? Jadi pas lagi sambil tanaman kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, kalau gua nggak dapet konsepnya nih. Soalnya dia di luar thumbnailnya 10 juta per bulan petani milenial. Oh, gua nggak baca ini dia punya thumbnail. Misleading dong ini. Misleading. Jadi antara thumbnail terus masuk hooknya juga suara otak ketika di luar, ya kan? Nah, waktu masuk juga suara ketika otak ketika di kebun kan. Sampai habis dia nggak ngasih tahu cara dapetin 10 juta per bulan dari hidroponik. Nggak ngasih tahu. Nah, jadi konten-konten kayak gini, menurut gua ya konsepnya udah salah. Bener, yang komen cuman ini agrobisnis farm nih saling dukung. Tapi bukan Partnernya engage beneran. Bener. Ini Konten kurang misleading. nih, ya kurang banget. Coba. Kesalahan paling simpel, tidak melihat bibit sebelum menyemai, akhirnya Ini hooknya udah kurang. Kesalahan paling simpel, tidak melihat bibit. Seharusnya langsung kasih tahu bibitnya yang rusak kayak gimana. Pakai visual hook bibit rusak, langsung ngomong rugi 10 juta gara-gara ngelakuin ini. Pain. Pain. Ditambahin visual hooknya. Jadi Heeh. jadi pain hook tambah visual, Visual hook hook. jadinya uppercut. Kelas. Itu nanti ada ya di modul barunya Bang Ogut. Lu yang bikin dong. Lu lah yang bikin. Iya, habis boxing. Oke. Nam sawi jadinya pagoda. Bingung gimana cara jualnya karena tidak tahu apakah ada pasar atau tidak. Kalau nggak dilakukan, Harusnya dia kalau nggak hooknya gini. Niat tanam sawi jadinya bonsai. Bisa. Ini kan konteksnya apa? wajib lihat kembali bungkusan semayan kalian biar kejadian tidak seperti di kebun saya ini. Follow akun ini updatean berikutnya. Jadi sebenarnya Overload. Konteksnya overload. Berarti hooknya harusnya tanaman yang bagus ini dia buang ke sampah sambil nangis. bisa visual uppercut. Visual uppercut. Jadi dia buang ke sampah nangis, saya rugi 10 juta, udah nanem ini berbulan-bulan, ujung-ujungnya terbuang. Kasih astagfirullah. Potongan-potongan ini bisa jadi ini loh ini ya. Birol gue nih. Overload. Kurang menurut gua kontennya emang kurang ini. Jadi itu sebenarnya kalau yang gue lihat ya, dia tuh udah ngerti teknisnya, udah bisa ngajarin, Riz. Cuman dia masih ada masalahnya di misleading sama hooknya tuh ngabisin waktu dan
kurang uppercut. Iya, jadi kayak hooknya mukanya dia kan. Paling simpel, tidak melihat bibit sebelum menyemai. Kesalahan paling simpel, tidak melihat bibit sebelum menyemai, itu udah lama. Ngelihat mukanya dia terus, ya kan? Emang kenapa kalau ngeliat mukanya dia, Riz? Ada masalah orang apa lo sama dia? kagak, kayak ya orang nggak tertarik lah, kayak ya ini Oh, siapa? nggak menarik jadinya kalau lo. Nggak tertarik, kecuali kalau dia sambil nangis, sambil buang bibit, gue yakin itu baru bagus. Oke. Padahal dia mukanya good looking loh. Mukanya good looking, good looking. Jangan miskin apa nih? Bentar. Jangan miskin petani milenial, coba. Jangan miskin. Tidak ada yang akan memberimu uang. Jangan miskin. Please. Ya. Dan seorang Bill Gates pun pernah bicara. Suaranya Helmiah ya. Kalau kamu lahir miskin, itu bukan kesalahan kamu. Karena kita tidak bisa melawan takdir kita. Kalau menurut gua ini kontennya agak-agak motivational, mendingan jangan deh. Iya. Mendingan fokusnya ke teknis, cuannya dari hidroponik. Bener. Fokus di dua itu aja deh. Bener. Kalau gua jadi dia ya, gua cuma fokusin ke pamer profit dari hidroponik. Betul. Sama pain-painnya orang yang nyoba niru gua, tapi mereka semua salah. Oke. Ini menarik nih, ada jam saku petani nih. Ini harusnya kalau hooknya bagus, harusnya bagus nih. Gara-gara nggak mau ribet pakai jam tangan, akhirnya aku beli jam saku ini. Biar pas saat di kebun nggak lupa waktu. Lebih praktis jam saku ini bisa dijadiin senter, bisa dijadiin korek api. Jadi aku mutusin wajib punya alat ini karena kasih. Kalau gua hooknya tau nggak apa? Cuma jadi petani tapi bisa beli Rolex. Tapi tenang guys, bukan Rolex yang itu. Tapi ini adalah jam saku untuk petani kalau malam-malam mau bercocok tanam. Oke. Jadi aku pasti memerlukan senter karena aku lebih suka ke kebun pada saat malam hari. Korek api bisa untuk bakar sampah. Oh, itu multifungsi itu ya? Berhenti merokok, jadi nggak ada bawa korek kemana-mana lagi. Jadi cukup satu alat ini sudah memiliki 3 fungsi, yaitu senter, korek api, dan jam. Worth it banget dah dengan harga segini. Buruan beli sekarang nih, harus tetap keren. Gara-gara Nggak masuk gua. Bentar. Coba lihat yang disematkan deh, Riz. Tuh yang 22K. Oke. bikin hidroponik keren cuma pakai botol bekas gampang di rumah. Pertama siapkan dulu botolnya ya, ukur sesuai keinginan, beri garis, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Di sini aku menggunakan cutter, bisa menggunakan gunting atau pisau. Bagian bawah botolnya akan digunakan untuk menampung air yang kita beri nutrisi AB mix. Setelah terpotong, jangan lupa dirapikan bagian yang tajam-tajamnya. Oke, selesai. DIY. Dan selanjutnya Konten edukasi gini jauh lebih bagus sih daripada konten-konten yang kayak tadi yang motivasi terus mungkin dia nyoba untuk humor atau gimana. Motivasi boleh kalau misalnya dia udah bisa beli Mercy Dari tapi kasih hidroponik. taunya dari hidroponik. Iya, jadi kalau gua untuk kedepannya dia fokusnya di konten edukasi sama cara cuan dari hidroponik. Udah fokus 2 itu aja. Spin Itu barang-barang terus. penting boleh juga lah. Spin barang-barang penting boleh. Yang penting hooknya harus uppercut. Hooknya harus uppercut. Hooknya harus uppercut. Kan uppercut hook strike. Gitu. Nah ini alasan kenapa dia bisa 22,3K adalah dia satu hooknya belum uppercut. Iya. Tapi hooknya udah kena. Dan kedua topiknya sangat relate yang dimana dia bisa bikin hidroponik cuman modal botol aqua doang. Itu makanya lebih relate sama banyak orang. Karena yang gue lihat dari komen-komennya mayoritas adalah orang-orang yang baru mau mulai belajar hidroponik. Benar. Kayak gitu. Oke, terus dia tanya potensi cuannya. Nah, pertama lu harus coba sensus ke followers lu. Mereka itu follow lu gara-gara apa? Apakah mau hidroponik untuk hiasan, untuk sekedar hobi atau memang dijadiin bisnis? Oke. Kalau misalnya memang dia maunya bisnis, ya lu bisa bikin pelatihan untuk bisnis hidroponik. Oke. Tapi harus lebih dalam daripada pelatihan untuk hidroponik yang hobi.
Iya. Lu harus kasih tahu cara cari supplier gimana, cari bibit yang bagus gimana, sampai hitung-hitungannya diajarin. Yes. Tapi kalau misalnya cuma hobi, ya lu tinggal bisa bikin hidroponik. Ya cara lu aja, untuk yang penting tanamannya tuh tanaman berkembang biak. Iya, Tumbuh. tumbuh. Tanamannya tumbuh kayak gitu. Atau mungkin dia bisa bikin juga 2 layer kalau misalnya mau bikin produk digital. Ya kelas untuk yang mau hobi hidroponik, kelas yang mau serius bisnis. Oke. Itu dari digital produk. Yang kedua, dia bisa jual bibit. Jual bibit. 3, jual jasa untuk pasang hidroponik di daerah sekitar. Yes, benar. Ya kan? Keempat, jual jasa konsultan hidroponik tanpa pasang jasanya. Benar. Ya kan? Kelima, affiliate barang-barang untuk petani atau orang-orang yang hidroponik. Kayak ada gunting, apa, gue gak ngerti lah, petani gitulah. Terus abis itu yang keenam, endorse dari barang-barang pertanian. Yang ketujuh, menurut kalian apa?